Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa tafaddala alaina bi ni'matil islami wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yafqalu bihal mizan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini kami hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat, dan segenap pengurus DKM Masjid Al-Iman Cipinang Elok 2 yang mudah-mudahan semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan kekuatan amanah untuk mengemban tugas yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita hadir duduk di majelis ilmunya Allah dengan harapan mudah-mudahan nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita, nikmat iman Islam, panjang umur, sehat walafiat, sehingga semua itu dicatat sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai janjinya la in syakartum la azidannakum, mudah-mudahan Allah tambah nikmat kita hingga Allah berikan kita nikmat husnul khatimah. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin pertemuan terakhir atau 2-3 pertemuan terakhir kita membahas secara urut dari proses kematian, kemudian gambaran alam kubur, kemudian kemarin kita terakhir membahas tentang mizan, maka selanjutnya malam ini kita akan memotret neraka. Ya. Yang namanya motret dari jauh apa dari dekat? Mudah-mudahan dari jauh aja. Kita nggak deket-deket apalagi masuk. Nauzubillah. Nah, maka insya Allah ini akan menjadi pecut semangat buat kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kata ulama, ada salah satu asbab atau salah satu dawafi', ada 3 faktor, 3 sebab kenapa seseorang itu mau ibadah. Pertama sekali, dan ini sudah beberapa kali kita sampaikan, adalah khauf, adanya rasa takut. Yang kedua, roja, adanya rasa harap. Dan yang ketiga, mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kenapa Bapak Ibu mau sholat? Ada nggak misalnya jamaah Masjid Al-Iman membuat program siapa yang sholat jamaah di Masjid Al-Iman dapat sembako misalnya?
Ada program begitu? Kalau kalau nggak ada, kalau ada, kira-kira ramenya akan seperti apa nih? Sampai jalanan mungkin ya. Tapi alhamdulillah nih, Masjid Al-Iman biarpun nggak ada sembako, ya paling nggak lontong ada lah. Pas ya nontonnya. Ya alhamdulillah sudah rame ya. Dan tambah rame, mudah-mudahan tambah syiar, masjidnya tambah makmur. Dan jadi sebagai indikator bahwa jamaah Masjid Al-Iman semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau dilihat makin lama makin nambah nih Pak. Masya Allah ya. Saya yakin kalau saya ke Masjid Al-Iman jam 3 pagi saya nggak bisa masuk Pak. Masih kunci. Baik. Boleh nggak sekarang pertanyaannya kita sholat karena takut diazab di neraka? Boleh nggak alasannya itu? Boleh. Sekarang pertanyaan selanjutnya, boleh nggak kita puasa Ramadan mengharap surga? Boleh nggak kita misalnya beribadah yang para laki-laki ini karena pengen dapat bidadari? Kenceng banget. Tapi boleh nggak kita mengharap itu? Apakah ketika kita mengharap itu tandanya kita tidak ikhlas dalam ibadah? Oh, enggak. Ketika kita mengharap pahala dan takut akan siksa, itu tandanya di hati orang tersebut masih ada iman. Berarti dia percaya dong ada surga, dia percaya ada neraka, ada ancaman, kan begitu. Cuman yang kadang-kadang bingung udah dijanjikan, udah diiming-iming, dan sudah ditakut-takuti aja masih banyak yang nggak mau ibadah. Misalnya sudah diiming-imingi penghuni surga nanti dapat bidadari. Bidadari itu misalnya di surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 56. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insung qablahum wala jan. Di dalam surga ada bidadari yang membatasi pandangan mereka, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Jadi bidadarinya ini masih asli, masih orisinil, masih segelan gitu ya. Masih ada hologramnya bahkan. Ini udah ada iming-imingnya dari Allah, Pak. Bahkan di dalam riwayat-riwayat tentang bidadari itu luar biasa. Bidadari seandainya ya turun atau netes daripada air liurnya, min lu'abiha, air liurnya bidadari nih netes ke laut, itu laut kan rasanya asin, berubah Pak, itu laut akan berubah jadi manis rasanya. Itu baru, udah saya nggak menerusin. Itu ya, jadi ada riwayat-riwayat semacam itu, dan ini janji Allah, boleh kita berharap itu. Nah, cuman kadang-kadang ibu-ibu pada posesif. Ada seorang ibu nanya ke seorang syekh, "Syekh, saya ini seorang istri yang posesif. Saya pengen suami saya di sorga cuma bareng saya. Saya nggak pengen suami saya dapat." Saking posesifnya, saking cintanya sang istri, ceritanya begitu. Syekhnya jawab, ibu kan sudah menyiksa suami ibu di dunia. Masa mau dilanjutin sampai ke sorga? Cukuplah di dunia aja. Ya artinya nanti di sana nggak ada sifat cemburu, nggak ada rasa iri, karena ibu-ibu muslimah itu akan lebih mulia daripada bidadarinya Allah. Baik. Nah, jangan lama-lama ngomongin bidadari. Jadi itu ya, satu khauf, ada rasa takut, dua roja, ada rasa harap dari kita pengen surga. Makanya kan doa Ramadan yang harus diperbanyak, ajaran Nabi apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ya Allah kami minta ridhomu dan surgamu, wa na'udzubika
min sakhatika wan nar, dan kami berlindung dari murka dan nerakamu. Itu ajaran Nabi. Ya, nah, cuman memang level yang paling tinggi itu yang nomor 3, mahabbah. Jadi rasa cinta, dia ibadah sama Allah, nggak pengen surga, nggak takut neraka, kayak Robi'atul Adawiyah, atau almarhum Chrisye pernah bikin lirik apa? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Itu kan maknanya dalam. Seandainya gini, kan gini Pak ya, coba saya coret-coret. Dan coba dibayangkan. Dulu di zaman Nabi itu ada sistem perbudakan Pak. Benar nggak? Tuan itu memiliki budak 100% Pak. Seandainya budak ini perempuan, maka bahkan si tuan ini halal untuk berhubungan badan dengan si budak. Karena memang budak itu 100% jasad dan fisiknya pun punya si tuannya. Jadi tuannya dalam artian bebas menyuruh apapun. Termasuk dalam kategori berhubungan badan. Budak ya, bukan asisten rumah tangga atau pembantu seperti sekarang. Beda. Kalau asisten rumah tangga atau pembantu sekarang, kita itu menyewa jasanya. Nah, sekarang gini. Tuan dan budak ini kan hanya terikat transaksi apa? Jual beli, Pak. Karena si tuan ini membeli budak. Dulu ada pasar budak, Pak. Dulu ada pasar budak. Makanya ketika Abu Lahab membebaskan budaknya ketika Nabi lahir, ayo, siapa nama budaknya Abu Lahab yang dibebaskan? Budaknya Abu Lahab itu perempuan. Menemani Siti Aminah persalinan. Begitu lahir bayi laki-laki kan girang Pak Abu Lahab. Kenapa? Karena kalau zaman Arab jahiliyah dulu, ketika yang lahir anak perempuan diapain? Dikubur hidup-hidup. Makanya dalam surat At-Takwir apa bunyi ayatnya? Wa idzal mau'udatu su'ilat. Nah, itu surat At-Takwir tuh Pak. Surat 81 ya. Ayat 8 dan 9. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti bayi-bayi perempuan yang dikubur akan ditanya, karena apa dosa mereka? Kemudian mereka dibunuh. Nanti orang-orang Arab jahiliyah dipertanggungjawabkan itu. Kenapa bunuh anak? Satu Provos, satu Masjid Taliman, satu Komisi Dakwah. Beda kalau zaman Fir'aunnya Nabi Musa. Cuma 5. Kalau Fir'aun kebijakannya, yang dibunuh kan masing-masing punya motifnya. Kalau Nabi Musa karena takut yang lahir laki-laki nanti suatu saat si laki-laki ini akan tumbuh dewasa dan menjadi pesaing daripada si Fir'aun. Kalau orang Arab jahiliyah, bayi perempuan yang dibunuh. Kenapa? Karena dalam mindset mereka, perempuan itu nggak bisa cari duit, nggak bisa cari uang. Yang bisa perempuan ngabisin, ya iya menurut mereka begitu. Kalau sekarang ya, Contohnya makan dulu. jadi makanya bagi mereka itu disesalkan kalau yang lahir bayi perempuan. Begitu Nabi lahir, Abu Lahab kan gembira luar biasa Bapak Ibu. Saking gembiranya budaknya dibebaskan. Ayo, siapa nama budaknya Abu Lahab itu yang dimaksud? Yang bisa jawab? Ya lontong ada nih, 4 biji. Siapa namanya? Ini yang menyusui Nabi sebelum Halimatus Sa'diyah. Ini yang menyusui Nabi. Siapa? Thuwaibah. Siapa namanya? Thuwaibah. Nah, ini ada riwayatnya Bapak Ibu di dalam hadis Bukhari bahwa ketika Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah, yaitu budaknya ketika Nabi Muhammad lahir, itu Abu Lahab gembira, kemudian budaknya dibebaskan, dan setiap hari Senin akhirnya Abu Lahab azab atau siksanya diringankan. Nih riwayat Bukhari, hadis nomor 5101. Falamma mata Abu Lahabin uriyahu ba'du ahlihi bisyirri hibatin. Ketika Abu Lahab mati,
sebagian keluarganya bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Qala lahu ma laqita, qala Abu Lahab lam alqa ba'dakum. Ini juga dalil Bapak Ibu bahwa sesekali mimpi itu bisa menjadi satu berita yang benar. Tapi kalau mimpinya didahului, kalau kita nih sekarang ya pakai ajaran-ajaran Nabi lah, paling tidak berwudu, ya menghadap kiblat, bagian kanan tubuh ada di posisi bawah dan seterusnya. Seperti itu ya. Kalau mimpinya diawali dengan jangankan wudu, sholat isyanya belum. Dia langsung tidur misalnya. Pas malam mimpi ketemu ibu kandungnya yang udah wafat. Kata ibunya, nak, kamu dapat salam dari Allah. Kata Allah, kamu sudah bebas, tidak perlu sholat 5 waktu lagi. Dengerin jangan tuh. Setan udah pasti. Bener gak? Besoknya ketemu kakeknya. Kata kakeknya, cu, besok pasang 4 angka ya cu. Lebih ngaco lagi. Kadang-kadang orang kita kan begitu Pak. Orang gila lah ditanyain. Orang gila, berapa nomor, berapa angka. Lah yang gila berarti siapa itu? Orang gila ditanyain. Nah, kata Abu Lahab, saya nggak dapat kemuliaan apapun ghairu anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Thuwaibah. Selain saya dapatkan kemuliaan bahwa azabku diringankan karena saya membebaskan budak yang bernama Thuwaibah. Nah, balik. Sekarang gini. Kalau budak saja itu 100% milik tuannya, padahal sang tuan tidak menciptakan sang budak. Benar gak? Tidak menanggung kehidupan si budak. Dalam artian hidup matinya si budak tetap di tangan siapa? Allah. Kalau sistem perbudakan yang manusia dengan manusia yang hanya terikat transaksi jual beli saja, sang budak itu harus loyal 100% kepada sang tuan, apalagi kita sebagai Abdullah, hambanya Allah, yang memang Allah yang menciptakan. Huwallazi yuhyi wa yumiit. Dia yang menciptakan kita, dia yang menghidupkan kita, mematikan kita. Apalagi makanya sebagian ulama besarnya Allah itu ibadah nggak pengen surga, nggak takut neraka Pak. Kenapa? Karena saya sadar saya ini budak, hamba. Engkau ini Tuhan, engkau ini Rob, engkau ini ilah yang memang wajib pantas untuk saya sembah. Udah, that's it. Nggak ada alasan lain saya. Gitu. Cuman itu berat. Karena kalau kita masih ngarep. Sedekah masukin kotak amal 5.000. Ya Allah, mudah-mudahan diganti 5 juta. Misalnya begitu. Kan masih ngarep tuh. Tapi kalau ngarepnya sama Allah boleh nggak? Ya boleh. Bapak lagi sakit, ibu lagi sakit. Biasanya manggil, undang anak yatim. Doa bersama di rumah demi kesembuhan. Anak yatimnya disangoni. Dikasih goodie bag, dikasih bingkisan, dikasih amplop. Semakin tebal amplopnya si anak yatim semakin gembira, bahagia. Bener gak? Anak kecil Pak, semakin amplopnya tebal, semakin girang. Maka kalau mau tebal ganti pakai nominal 2.000-an. Nah, misalnya 150 pakai 2.000-an kan tebal tuh. Gitu. Boleh-boleh aja, nggak masalah. Karena kita berharapnya kepada siapa? Pada Allah. Dan itu bukti bahwa kita masih punya iman. Nah, di antara tadi kan khauf ya, di antara satu hal yang patut kita jadikan reminder. Kita jadikan reminder sehari-hari, ingat Allah itu selain punya surga juga punya neraka. Nih dalam hadis Tirmizi Bapak Ibu, uqida 'alan nari alfasanatin hatta marrat. Api neraka itu dipanaskan 1000 tahun lamanya sampai ia berwarna merah. Kemudian uqida 'alaiha alfasanatin ukhra hatta biyaddat. Dipanaskan lagi selama 1000 tahun berikutnya sampai memutih. Dipanaskan lagi 1000 tahun berikutnya sampai menghitam. Jadi fahiyya sauda'a mudlimah. Maka api neraka itu hitam, gelap seperti malam. Jadi kan kalau kita misalnya kayak bakar api unggun nih, sekitar kita kan akan terang. Makanya dulu kan pakainya penerangan itu apa dulu yang zaman dulu pakai minyak tanah, bukan obor. Petromak maksud saya.
Itu kan pakai minyak tanah ya dulu. Nah itu kan api itu ya. Ya. Artinya kan berarti kan api di dunia terang, Pak. Pak, kita pakai obor dulu, misalkan kalau keliling kampung ada api unggun. Tapi api neraka itu hitam, gelap, Pak. Jadi jangan dianggap bahwa nanti di api neraka itu semua saling bisa melihat, Pak. Enggak, gelap. Dan panasnya, Allah Pak, sekarang coba Bapak terasa nggak siang-siang belakangan ini tuh lagi panas-panas sekali gitu. Bener nggak? Bahkan itu kan si BMKG merilis ya panasnya apa namanya matahari saat ini. Nah, kalau kita buka nih Pak misalnya, tuh permukaan matahari suhunya itu 5.500 derajat Celcius. Permukaan mataharinya. Kita sekarang BMKG kemarin paling mentok di Jakarta sampai 38 ya. Sampai 38 derajat Celcius. Tapi kalau dilihat dari permukaan ya matahari itu sampai 5.500 derajat Celcius. Tapi mataharinya sendiri berapa? 15 juta derajat Celcius, Pak. Itu baru matahari. Dan itu akan berada tepat di atas kepala kita saat di padang mahsyar. 15 juta derajat Celcius. Kita sekarang cuma 38. Itu panasnya kita nggak kuat, Pak. Beberapa pekan yang lalu saya mengisi kajian di Bapenda, Badan Pendapatan Daerah itu di Jalan Abdul Muiz di belakang BI. Itu lagi siang-siang karena jalur situ kan jalur macet, saya pakai motor, Pak. Saya naik motor padahal sudah pakai sarung tangan, tapi itu panasnya matahari sampai tembus ke dalam kulit saya, nyelekitnya tuh masih terasa. Saking panasnya luar biasa. Dan yang lucu, itu sarung tangan saya modelnya ada lubang di sini. Begitu saya sampai rumah, pas di bagian lubang itu ternyata belang, Pak. Jadi ada belang di sini tangan saya sedikit deh. Itu saking betapa, bayangkan. Itu padahal saya cuma jarak dari sini ke sana paling cuma 25-30 menit. Sampai sebegitunya, Pak. Matahari di padang mahsyar yang 15 juta derajat Celcius ini akan tepat di atas kepala kita. Makanya jangan remehkan itu hadis 7 golongan yang akan dapat naungan di padang. Kejar itu. Bapak bisa yang mana? Sedekah, diam-diam. Bisa yang mana? Misalnya anak muda yang hidup dalam beribadah. Tapi kalau yang anak muda udah nggak bisa lagi. Udah lewat, kan gitu. Apa yang sholat malam sambil menangisi dosa, bisa. Jadi 7 golongan itu kejar mana yang Bapak Ibu bisa. Supaya kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu. Dan matahari, dan Cina Pak, itu lagi bikin matahari buatan. Tahu nggak? Cina, nih, matahari buatan Cina sanggup menyala 17 menit. Jadi 17 menit doang. Pecahkan rekor dunia. Itu sudah memecahkan rekor dunia, Pak. Jadi matahari lagi dibikin cadangannya sama Cina. Kalau nanti matahari yang ono mati ada cadangannya bagi mereka. Dan itu panasnya luar biasa. Yang buatan. Mereka baru buat matahari sekarang-sekarang, Pak. Kalah sama orang Indonesia. Kita matahari dari dulu. Di Arion ada. Tahu matahari ya. Matahari kalau di kita adem tuh. Nggak panas ya. Baik, jadi bayangkan sampai seperti itu panasnya, Pak. Jadi lucu kalau ada orang yang membuat lelucon dengan materi neraka. Ada nggak tuh? Nggak apa-apa, ntar saya masuk neraka, ntar saya bikin konser sama teman-teman saya di neraka. Boro-boro konser. Oh Allahu Akbar. Itu kan lelucon muncul dari mulut orang yang berarti di hatinya tidak ada iman kepada neraka itu sendiri. Malah Ustadz disalah-salahin. Ustadz tahu dari mana neraka? Emang udah pernah? Begitu katanya. Dibohong-bohongin doang itu sama Ustadz katanya begitu. Lah kan Ustadz cuma nyampein hadis, nyampein Quran. Nah, Ibnu Mas'ud sampai ngomong begini Bapak Ibu. Qala Ibnu Mas'ud inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min tilkan nar. Ibnu Mas'ud berkata,
api dunia yang kalian gunakan saat ini itu cuma 1/70-nya api neraka. 1/70-nya. Bayangin. Bahkan kata Imam Mujahid seorang tabi'in, inna narakum hadhihi ta'awwadha min nari jahannam. Api kalian yang di dunia itu berlindung kepada Allah supaya nggak ketemu api neraka. Api dunia berlindung kepada Allah supaya tidak ketemu dengan, padahal sama-sama api. Ya Allah, Pak. Kita jangan api, Pak. Bapak dibikinin kopi, teh sama istrinya. Nggak ngomong-ngomong. Baru mendidih langsung diangkat, langsung diseduh. Langsung disajikan ke kita. Kita nggak tahu, main seruput aja. Ya Allah, itu lidah nggak enak buat makan 3 hari, Pak. Bener nggak? Yang lidahnya ngangkat, yang sariawan, segala macam. Itu belum apinya, Pak. Baru asarnya, baru bekas dari apinya. Gimana kalau? Ya Allah. Makanya sampai ada riwayat begini, Pak. Lau ukhrija ahlud dunya minad dunya ila lau ukhrija ahlun nari minan nari ila dunya lanama sab'ina yauman la yanqalib min janibin ila akhar. Karena semuanya fokus serius, diem, kayaknya udah paham semua. Nggak ada yang bergeming, Pak. Nunggu dijelasin. Kata riwayat ini begini, Pak. Seandainya penduduk neraka dikeluarkan oleh Allah kembali ke dunia, di dunia dicoba untuk dibakar dengan api dunia, ini orang bakal bisa tidur 70 hari, 70 malam di atas api dunia. Dia bakal bisa tidur. Kenapa bisa tidur? Udah nggak terasa, Pak. Api dunia udah kebal, ibarat kita habis dibius nih, anestesi. Kan apapun ditusuk nggak berasa gitu. Dia udah ngerasain api neraka, Pak. Begitu dicoba pakai api dunia, udah nggak terasa bagi dia. Dia tidur 70 hari 7 malam bisa, Pak. Dan tidurnya bukan sembarang tidur. La yanqalib min janibin ila akhar. Tidurnya nggak bebolak-balik. Berarti maknanya tidurnya pules, nyenyak. Padahal itu di atas api dunia. Bayangin. Semua. Makanya kan doa-doa yang banyak kita hafal kan ujungnya ada wakina, doa pemakah, doa sapu jagat, doa di Ramadan. Benar gak? Semuanya kita minta kepada Allah agar dilindungi dari api neraka. Karena tidak seremeh yang dibayangkan oleh orang-orang. Di dalam hadis Muslim nanti kata Nabi, siksa yang paling ringan loh ya. Yang paling ringan nih. Itu orang di neraka pakai sendal, tapi sendalnya dari api. Sendalnya dari api. Ibarat ibu masak. Di atas tungku, akan bawahnya api, tapi kan yang panas atasnya. Nah ini nanti ada orang pakai sendalnya dari api neraka, kemudian itu akan mendidihkan otaknya. Dia yang lain anggota tubuhnya nggak kena neraka, cuman pakai sendal terbuat dari api, ibarat kayak pakai sendal rematik lah kalau sekarang. Kan pakai sendal rematik berasanya ke atas-atas tuh. Nah, itu begitu. Dan dia mengira dia siksanya yang paling berat, padahal siksa dia yang paling itu loh. Nah ini bahkan dalam riwayat yang lain tidak cuma otak yang mendidih, Bapak Ibu. Wa yukhrij ma fi bat wa yakhruju ma fi batnihi. Isi perutnya keluar. Surat apa? Kalau nggak percaya nih Qur'annya biar lebih danta, biar lebih jelas. Surat Muhammad. Surat Muhammad surat 47 ayat 15. Di ayat ini Allah menggabungkan berita sorga dan berita neraka dalam satu ayat, Bapak Ibu. Kalau di sorga, ntar besok kita bahas sorga selanjutnya. Ada sungai terbuat dari air yang tidak payau, air mineral lah. Sungai dari susu yang tidak pernah basi. Sungai dari khomer, tuh. Jadi kalau yang penasaran rasanya khomer, jangan di sini. Ntar di sorga, sampai kembung-kembung dah minum, Pak. Karena kita sambil berenang ntar. Tapi tenang, tidak memabukkan. Khomernya kan tidak akan memabukkan, bahkan lezat rasanya. Dan sungai dari
Madu yang murni. Madunya murni, Pak. Kalau madu murni cara ngeceknya bagaimana? Bawa ke rumah. Kalau bininya marah, asli berarti. Nyambung aja sih Bapak. Yang lain belum nyambung. Jadi katanya kalau mau ngecek madu murni bawa ke rumah. Kalau bini Bapak marah berarti madu asli tuh. Nah, di akhir ayat Bapak Ibu, kaman huwa khalidun finnar wa suquma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Samakah mereka orang-orang yang di sorga dengan mereka yang kekal di dalam neraka? Mereka diberikan minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Ini bukan isapan jempol. Sekarang gini kan udah saya berikan analogi ketika kita bahas tentang hari kiamat kemarin. Ada press release dari BMKG di daerah tertentu akan terjadi tsunami. Orang di sekitaran sungai itu yang tinggal di daerah situ kira-kira akan percaya atau cuek? Percaya pasti Pak. Akan kabur, akan menyelamatkan. Padahal press release yang diterbitkan BMKG akurasinya belum 100%. Tidak pasti terjadi kan? Namanya prediksi. Tapi kalau Al-Quran yang memberitakan, sudah pasti. Pasti adanya dan pasti akan kita lewati. Dan setiap kita pasti akan melihat neraka Pak. Pasti nggak setiap manusia? Setiap manusia, siapapun manusianya. Mana dalilnya? Surat Maryam. Surat 19 ayat 71 ya, dan 72. Jadi kita pasti ngelihat neraka Pak. Jadi kalau penasaran, ya ntar kita lihat bareng-bareng. Tapi lihat aja ya. Jangan penasaran pengen masuk. Wa imminkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dalam surat Maryam ayat 71, tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Ini kapan posisinya? Ketika menjembat di atas sirat. Jadi di atasnya sirat, di bawahnya. Nah, disitulah poin dari ayat ini. Tidaklah seorang dari manusia kecuali mendatangi neraka. Tapi tenang. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang dari jamaah Masjid Al-Iman. Dan membiarkan orang-orang zalim di neraka dalam keadaan berlutut. Tuh, insya Allah kita selamat Pak. Jadi kita ngelihat aja ya. Jangan pakai penasaran. Panas Pak, beneran. Saya nggak bohong. Walaupun saya belum pernah. Dan mudah-mudahan tidak akan pernah. Mudah-mudahan semua kita akan selamat dari api neraka. Amin ya Rabbal. Nah, bagian menariknya di sini Bapak Ibu. Ada keterangan di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Imam Nawawi Banten gini Pak. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap ya. Al-khuludu finnar asyaddu minan nar. Bahwa kenyataan orang-orang kafir akan kekal di neraka itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Paham nggak kalimatnya maksudnya? Kan kalau orang Islam Pak, sebanyak apapun dosanya, kalau dia mati bawa iman, bawa Islam, masuk kemana nanti ujung-ujungnya? Akan diselamatkan, walaupun masuk neraka dulu. Nah itulah, di saat itulah momen orang kafir iri. Kata Allah dalam surat Al-Hijr, surat 15 ayat 2. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu nanti akan menyesal dan menginginkan, aduh coba ya, dulu sekiranya kita di dunia jadi orang Islam. Nah, momen mereka iri ini adalah ketika melihat orang-orang yang tadinya bareng-bareng sama mereka disiksa di neraka, tapi karena mereka punya iman, mereka diselamatkan, diangkat. Sedangkan mereka tidak. Nah, di momen itulah penyesalan mereka paling dalam. Aduh, coba dulu kita beragama Islam ya. Padahal cuma ngucap 2 kalimat, nggak bayar, nggak mahal. Malah kalau orang mu'alaf dapat zakat nggak? Dapat zakat nggak orang mu'alaf? Dapat Pak. Atau bah 60 kan salah satu mustahik zakat itu mu'alaf. Allafatul qulubuhum. Orang-orang yang hatinya dilunakkan, maksudnya masuk Islam. Sebagai perhatian, bentuk perhatian Pak. Namanya baru masuk Islam. Biar ngerasa dia ada saudara baru gitu loh. Biarpun dia orang kaya Pak.
Mu'alaf tetap dapat hak, dia dapat zakat. Cuman beda urusan kalau dia menolak. Kita udah serahkan tapi dia mengembalikan, itu nggak masalah. Misalnya kemarin Deddy Corbuzier pas masuk Islam dapat zakat dia, hak berhak dia. Cuman kan duitnya banyak kan dia, Pak. Iya kan? Misalkan dia nggak mau terima ya nggak masalah kan gitu. Nah bayangkan nanti ketika orang-orang kafir ini melihat yang muslim selamat, mereka frustasi luar biasa. Jadi dengan fakta bahwa mereka akan kekal di neraka itu pun sudah membuat mereka tersiksa luar biasa, Bapak Ibu. Nah ini dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 56 kan ayat yang begitu populer. Innalladzina kafaru biayatina saufa nuslihim nara. Orang-orang kafir yang tidak percaya kepada ayat-ayat kami, kelak kami masukkan ke dalam neraka. Perhatikan. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain yang baru agar mereka merasakan azab. Jadi bayangkan keputusasaan mereka. Nah, konon katanya gara-gara ayat ini ada seorang profesor doktor di Prancis atau di mana ya? Di Inggris atau di Prancis saya lupa. Itu ahli syaraf, masuk Islam gara-gara ayat ini. Berarti mereka percaya dan paham, oh ternyata Al-Quran yang turun 14 abad yang lalu kurang lebih sudah berbicara tentang fungsi saraf dalam kulit. Bahwa saraf di kulit adalah respon pertama yang akan menerima rangsangan rasa sakit, rasa perih, rasa nyeri, dan lain sebagainya. Bener gak? Makanya kalau dicubit, sakit gak? Ditampar, sakit gak? Itu kan karena ada respon dari saraf kulit. Bayangkan sefrustasi apa mereka nanti. Nah, ada beberapa potongan ayat di dalam Al-Quran yang kalau dijadikan secara rangkaian utuh akan membentuk seperti gini ya. Insya Allah ini terakhir, karena 2 menit lagi masuk waktu Isya. Ini surat Zukhruf, surat 43 ayat 77. Jadi gini ceritanya. Saking frustasinya mereka, orang-orang kafir yang di neraka ya, mereka memanggil malaikat Malik. Wanadau ya Malikul yaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil, malaikat Malik, biarkanlah Tuhanmu mematikan kami saja. Kami udah gak kuat. Tolong dah bilang sama Tuhanmu supaya dia mematikan kami saja. Udah biarin kami mati aja deh. Lah enak banget Pak, kalau mati mah selesai urusan. Gak bisa dong. Enak aja. Lah berarti apa gunanya Bapak sholat capek-capek kalau sama saja dengan yang kafirian enggak? Harus ada pembeda. Iya enggak? Bapak udah capek-capek sholat subuh sekarang jam 4. Lewat 10 kan subuh kan? Lagi sedang-sedangnya kita tidur. Iya enggak? Kita udah capek-capek puasa di bulan Ramadan nahan haus dan dahaga, lapar dan sebagainya. Malaikat Malik tidak menjawab mereka selama 40 tahun lebih. Dan sekalinya malaikat Malik menjawab, qala innakum makithun. Diamlah kamu di sana dan kalian akan tetap tinggal di neraka. Jadi coba ngelobi malaikat Malik nggak berhasil. Seterusnya yang kedua, surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 107 dan 108. Ketika mereka mencoba melobi malaikat Malik tidak berhasil, mereka coba langsung bypass ke Allah. Apa kalimatnya? Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, keluarin kami dong dari dunia. Beri kami kesempatan satu kali lagi. Fa in udna fa inna zalimun. Kalau kami sudah balik ke dunia, ternyata kami masih berkufur kepada engkau, barulah kami termasuk orang yang zalim. Artinya mereka meminta kesempatan. Lah enak banget Pak, orang udah dia ngeliat nerakanya. Pasti nyesel, pasti pengen balik. Apa fungsi iman, apa pembedanya di dunia kalau mereka bisa balik lagi? Allah tidak menjawab selama 3000 tahun Pak. Kalau malaikat Malik tidak menjawab 40 tahun, Allah tidak menjawab selama 3000 tahun. Sekalinya menjawab di ayat 108, pakai kalimat yang sangat nyelekit dan makdleb. Kalau kata anak sekarang. Qala ikhsa'u fiha, diamlah kalian di dalam neraka dalam keadaan hina, wala tukallimun, jangan kalian berani mengajak saya bicara lagi. Allah nggak sudi diajak bicara sama penghuni neraka. Jangan kalian berani-berani mengajak saya bicara. Setelah itu Pak, dalam riwayatnya
Fa wallahi la ma yantiqul qaumu ba'daha bi kalimati abadan. Tidak ada satupun orang yang berani bicara, hanya terdengar suara jeritan dan kesakitan. Enggak ada lagi yang berani ngomong. Karena sudah dibentak oleh Allah, wala tukallimun. Jangan kalian ngajak saya bicara lagi. Nah, udah nih. Yang ketiga, gini Pak, ini menarik. Kan mereka melobi malaikat Malik, tembus nggak tadi? Enggak. Langsung ke Allah, minta dibalikin ke dunia, dikasih nggak? Akhirnya mereka begini ngomong. Ada satu orang ngomong, kunna fid dunya law sobarna kana lanal faraj. Udah deh, kita terima aja siksa neraka ini. Kita sabarin deh. Toh dulu di dunia, kalau kita punya masalah, terus kita sabar, bakal ada ujungnya kok. Paham nggak? Mereka mencoba menghibur diri seperti itu. Udahlah, kita sabarin aja di neraka. Toh dulu di dunia, kalau kita punya masalah terus kita sabar, kita akan dapat keringanan atau dapat keberhasilan atau masalahnya terangkat, selesai dan lain sebagainya kan? Fayasbiruna alfasana. Mereka sabar coba 1000 tahun, ditunggu, kok nggak kelar-kelar, kok nggak selesai-selesai. Akhirnya mereka sadar. Inilah yang Allah gambarkan dalam surat Ibrahim ayat 21. Sawaun alaina ajazi'na am sabarna malana mim mahis. Ternyata sama saja bagi kita, mau kita bersabar, tidak ada tempat untuk kita keluar melarikan diri. Sefrustasi itu Pak mereka nanti di sana. Ya sebagai manusia gak bayangin coba ada perasaan yang dia yakini bahwa ini gak akan selesai nih. Coba tersiksanya kayak apa itu? Gak akan selesai Pak. Nah, kalau kita sakit di dunia coba dah. Gak ada orang sakit selamanya kan? Setelah sakit kalau nggak sembuh mati lah. Iya dong. Berarti kan sakitnya ada selesainya. Ini nggak sakitnya nggak ada selesainya Pak di neraka bagi orang kafir. Nah akhirnya terakhir setelah mereka menyadari mereka tidak ada tempat keluar, ini dia ya Rabb, yad'una rabbahumul ghaitha. Mereka minta ya Allah turunin dong air hujan. Kami kehausan, kami kepanasan. Udah nggak apa-apa. Kami sadar kami dulu salah tidak beriman. Kami rela disiksa di sini selama-lamanya. Tapi tolong ringanin sedikit aja. Turunin air, turunin hujan. Tiba-tiba fatadharu lahum saudatun hamra. Muncul awan merah. Alih-alih air yang turun, hujan yang turun, malah Allah kirim al-aqarib. Bukan. Yang Allah kirim adalah kalajengking, Pak. Dari awan merah itu. Yang besarnya ka'amsalil bighal, seperti peranakan kuda dan kedelai. Kuda dan keledai. Itu namanya bighal. Nah, ini efek udah lapar begini, Pak. Jadi itu kalajengking besar luar biasa. Ketika satu kalajengking menjepit, itu 1000 tahun rasa capitannya tidak akan hilang di penduduk neraka. Sudah 1000 tahun mereka alami itu semua, mereka minta lagi, ya Allah sekarang hujanin lagi kami dong. Fatadharu lahum sahabatun sauda. Kalau yang pertama yang muncul awan merah, sekarang awan hitam. Wah, mereka pede dong. Percaya diri, wah kali ini air nih. Karena dulu di dunia kalau awannya hitam mendung berarti kan yang turun. Ternyata yang turun al-hayyat, ular-ular yang diameternya ka'anakil ibil. Seperti diameter leher-leher unta. Itulah maksud Allah dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat 88. Zidnahum azaban fauqal azab. Kami tambah kepada mereka siksaan demi siksaan. Jadi alih-alih diringanin malah justru ditambah. Jadi siksaan mereka bukan diringanin tapi justru ditambah dan tidak ada ujungnya, bayangin. Tidak ada selesainya. Itulah pentingnya kita kawal iman kita sampai garis finish. Wala tamutunna. Itu Pak. Karena nggak ada ujungnya, bayangin. Nah, inilah 4 ayat yang Allah gambarkan dalam beberapa surat yang ketika kita
urutkan akan menjadi sebuah rangkaian yang utuh. Satu, mereka memanggil malaikat Malik, tidak digubris. Meminta kepada Allah, dikasih nggak? Nggak dikasih. Akhirnya mereka mencoba sabar. Dan mereka sadar bahwa tidak akan ada jalan keluar. Yang keempat, mereka minta diringankan. Bukan malah diringankan, tapi justru ditambahkan. Baik. Sebagai penutup begini Pak. Ini keutamaan kita umat Nabi dalam surat Al-Hijr surat 15 43 sampai 44. Neraka itu laha sab'atu abwab. Neraka itu punya 7 pintu Bapak Ibu. Neraka punya 7 level, 7 pintu. Tapi jangan tanya pintunya digeser apa didorong. Anak-anak sekarang pada kritisnya nggak jelas. Ustaz, pintu neraka sama surga digeser apa digorong? Ntar lihat sendiri di sono Ustaz saya. Nah, dari 7 nama neraka atau level neraka ini, itu paling atas jahanam Pak. Itu diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad. Terus ada ladha, hutoma, sa'ir, jahim, sakar, hawiyah. Setiap nama sudah ayatnya saya cantumkan di sini. Nah, yang mau saya highlight sebagai penutup, sesayang itu Allah kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad nerakanya disiapkan yang paling atas. Jadi kalau sorga itu Pak, levelingnya paling atas semakin nikmat. Surga. Maka kan Jannatul Firdaus ada di paling, itu semakin atas semakin nikmat. Kalau neraka kebalikannya, semakin bawah semakin parah azabnya, semakin berat siksanya. Berarti kalau neraka yang paling atas, logikanya paling ringan. Tapi tetap panas Pak. Bukan paling ringan berarti anget-anget kuku, enggak. Tetepan. Tapi sesayang itu Allah dengan umat Nabi, jadi khusus untuk Nabi Muhammad, nerakanya itu yang paling ringan. Yang paling atas. Tapi itu pun tetap panas. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu nggak ada yang penasaran. Kalaupun penasaran kita ngelihat dari jauh aja. Mudah-mudahan kita langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, saya kira itu jadi sebagai pemacu semangat kita. Ingat, iman kita masih belum dijamin sampai akhir hayat. Namun bisa kita upayakan, bisa kita usahakan. Jangan sampai na'udzubillah penyesalan yang akan terjadi di alam akhirat begitu luar biasa ketika kita melepas nikmat iman dan Islam ini. Maka terus doa Rabbana la tuzigh qulubana dan muqallibal qulub tsabbit supaya Allah tetapkan iman Islam kita. Amin ya rabbal. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memotivasi kita untuk terus beribadah dan menghindari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kata Nabi, ittaqun nara walau bisyikki tamrin. Hindari neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Artinya jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, bisa jadi itu penghalang kita dari masuknya kita ke dalam nerakanya Allah. Kerjakan semua amal baik yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan setiap amal baik yang kita lakukan, kecil maupun besar, Allah akan meridhoi dan merahmati kita semua. Oke, kita tutup kajian kita malam ini dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'at insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum